Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini adalah episode terakhir di sesi refleksi. Di reflection ini kita masuki part ke-9. Besok insya Allah part 10, terakhir menutup bulan Zulhijjah. Jadi hari ini tuh bulan Zulhijjah, tepat di tanggal 28, 14 Juni 2026. Nah, di sebelum-sebelumnya, part 1, 2, 3, sampai 8, start dari part berapa ya kita ya kemarin? Part 3 kalau nggak salah, kita membahas hidup minimalis sebagai muslim. Ini sebenarnya tugas akhir di Akademi Sirah tahun 2023. Jadi 2023 selesai perkuliahan, 2024 tuh saya mulai menyusun tugas akhir ini. Namun baru setengah jalan belum selesai gitu. Jadi ini memang tugas akhir yang memang belum selesai. Namun di bagian part salah satu dari tulisan saya di tugas akhir itu, saya sempat membahas tentang ini: meluruskan niat, ubah pola pikir, sediakan batasan, lakukan pengurangan, ikat dengan kebiasaan, dan muraqabah. Lalu refleksinya apa gitu ya? Mungkin setiap kita memang beda-beda ya, karena pengalaman, terus kita juga kehidupan backstory-nya beda-beda juga. Intinya kita mengambil ibroh, hikmah, wisdom, itu kan kombinasi antara ilmu dan amal, ilmu dan pengalaman. Jadi ketika kita mengilmui dan sekaligus mengalami, biasanya itu akan lebih terembadi gitu. Experience yang di dalam badan gitu, sehingga badan kita itu pun juga membadani sebagaimana definisi iman gitu kan. Iman itu kan tidak hanya di knowledge dalam kepala, tapi juga di dalam hati dengan keyakinan yang utuh, yang ikhlas, dan juga dengan anggota badan yang membuktikan gitu, as above so below. Nah makanya iman itu nggak akan lepas dari knowledge, heart, dan neurosystem. Bahasa ilmiahnya itu gerakan gitu ya. Dan sebaik-baik gerakan pasti adalah gerakan sholat. Nah, lalu refleksi yang saya pribadi rasa banget gitu ya sepanjang, jadi hidup minimalis sebagai muslim itu kan proses, dan setiap orang punya definisi minimalisnya masing-masing. Dan setiap diri kita pun juga memiliki referensi dan pemahaman yang pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialami. Nah, yang saya rasakan yang pertama itu bahwa semua yang ada di dunia itu titipan. Bahkan tubuh sendiri, badan sendiri, fisik ya, jasad fisik kita yang nanti akan kembali ke tanah ini pun juga titipan gitu kan. Bahkan nafas, bahkan apalagi yang lebih dari itu gitu. Misalnya harta, jabatan, profesi, peran, itu semua kan dititipkan kepada kita, yang nanti yang namanya titipan pasti kita akan kembalikan dan kita pertanggungjawabkan gitu. Apakah kita menerima titipan itu, bertanggung jawab atau tidak gitu kan. Dan ini kan sebenarnya dimulai dari fase balik ya. Dan ternyata balik kita pun juga beda-beda gitu ya. Maksudnya ada yang secara mindful, orang-orang yang balik itu di masa kecil kita dikelilingi oleh orang-orang yang paham, yang mengarahkan gitu. Namun ada juga yang balik itu asal tumbuh fisiknya, tapi secara mental, emosi, spiritual nggak ikut tumbuh gitu. Ini kan balik lagi bagaimana kita itu memang wajib banget untuk belajar dan terus mengilmui gitu kan. Karena titipan ini pasti akan nanti diminta tanggung jawabnya gitu kan. Gimana kita bisa apa ya, merawat titipan itu dengan bijak, dengan tepat kalau kita tidak mengilmui. Dan alhamdulillahnya kita itu dikaruniai Al-Quran dan Sunnah gitu, yang mana dua poin yang sangat fundamental ini menjadi guidance atau arahan
atau petunjuk yang sangat proper ya, dan nggak bisa diganti gitu, kita replace dengan apapun nggak bisa gitu, karena sangat basic banget untuk jiwa kita dan diri kita. Maka alhamdulillahnya kita muslim gitu. Muslim itu kalau bisa diartikan safety sebenarnya, aman, rasa aman, selamat, itu kan dari kata Islam ya, aslam, salam. Nah itu benar-benar membuat kita itu bersyukur banget menjadi seorang muslim. Dan titipan ini tentu bukan hanya apa ya istilahnya, kita biarkan dia, misalkan dititipin anak, dititipin jabatan, harta, apapun itu, ilmu, bahkan yang paling besar gitu ya, ilmu. Lalu untuk apa gitu kan? Lalu kita siap atau tidak untuk mempertanggungjawabkannya, ini kan benar-benar refleksi yang dalam. Kenapa akhirnya memilih mencoba untuk hidup minimalis? Karena semua titipan juga gitu. Kalau misalnya kita menumpuk segala barang, katakanlah, nah, tapi nggak terkoneksi dengan diri kita, bahkan mengganggu ibadah kita, bahkan membuat kita berlelah-lelah hanya untuk mengurusin hal-hal yang tidak, kurang esensial gitu kan. Kalau misalnya kita daripada terus-terusan apa ya, dalam tanda kutip, mengurusi hal-hal yang sebenarnya bisa di cut off, di cluttering gitu kan. Namun kita karena merasa kurang, terus kemudian kita sayang-sayang itulah bahasanya. Lalu gimana gitu? Nantinya kita sudah siap belum gitu kan? Ini refleksi saya pribadi. Ternyata letting go itu melepaskan sesuatu untuk tidak melekat di dalam diri itu sangat perlu di embody gitu. Harus kita, bukan harus ya, perlu banget gitu loh kita experiencing. Nah, dalam melihat segala sesuatu itu pun juga sama, semuanya titipan. Maka ketika titipan ini cuma lewat katakanlah, ya udah, ya memang sampai segitu gitu. Bahkan misalnya kita merasa kurang, tapi kemudian nggak yakin ya kalau misalnya Allah itu akan mencukupi, maka biasanya yang terjadi, even misalkan dapat harta sebanyak apapun, susah untuk bersyukurnya gitu kan. Makanya mindsetnya, karena ini dunia akan kita tinggalkan, sebenarnya nggak akan susah gitu untuk kita melepaskan kalau nggak ada kemelekatan. Dan pastinya hisap. Hisap itu personally sangat terasa berat ya. Saya pribadi itu melihat self accounting atau self apa ya istilahnya, menghisap diri gitu. Itu benar-benar kalau kita tidak memiliki kapasitas, biasanya tuh kita kayak pilih-pilih gitu. Misalkan pilih-pilih amannya gitu. Padahal sebenarnya prinsip di salah satu guru Ustadz ya selalu menyampaikan, kita coba untuk hal-hal yang sifatnya itu kebaikan, sifatnya itu amal baik, hal yang positif katakanlah, itu segera lupakan gitu, nggak usah diingat-ingat, nggak usah dihisap gitu kan. Ya apa sih, kita itu nggak perlu menghisap kebaikan itu ranah Allah aja gitu. Tapi yang perlu kita hisap tuh sebenarnya hal-hal buruk, pola-pola buruk, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang itu sebenarnya perlu banget diaudit gitu, bahkan setiap hari. Ini emang PR bersama ya, khususnya untuk kita sendiri itu nggak merasa lebih baik gitu, nggak merasa lebih, bukan lebih baik, nggak merasa lebih aja dari orang lain. Misalnya lebih berkecukupan, lebih tenang, lebih kaya, lebih mudah meraih sesuatu. Itu aja dulu, maksudnya ini perkara hati banget ya soalnya. Karena hisap nanti di akhirat tuh akan lebih detail lagi itu kan. Dan pada ujungnya ada di surat Al-Mulk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Inilah yang paling banget dikejar itu sebenarnya ini gitu. Bukan barang-barang, bukan apa ya, harta besar-besaran hunian misalnya, bagus-bagusan rumah, bagus-bagusan jabatan, itu bukan itu mah ilusi ya. Maksudnya itu dunia yang pasti akan ditinggalkan gitu kan. Bahkan seperti relasi gitu ya dengan teman atau dengan siapapun gitu, itu juga pasti akan silih berganti gitu. Namun yang nggak akan bisa silih berganti itu mujahadah kita terhadap amal-amal yang terbaik gitu. Ahsanu amal itu amalan yang terbaik, yang the best of the best gitu ya. Kita udah punya atau belum ini sih sebenarnya yang fokusin di bagaimana kita decluttering sebagai muslim. Ujungnya adalah di sini. Mungkin itu saja saja di part 9 ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini uploadnya agak malam karena apa namanya, baru sampai rumah sore itu dan ada lanjut aktivitas dan lain-lain, jadi ini agak telat. Terima kasih sudah mendengarkan, menyimak. Kita insya Allah berjumpa di sesi Q&A dan penutup di episode ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.